Gereja Komisi Anak GKI Batu. Semua hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bertemu pagi ini dalam keadaan sehat. Yuk, karena aja kita untuk bersama-sama kita menaikkan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Semuanya berdiri ya, kita bergerak. Kita mau doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini Tuhan Yesus boleh membangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami mau mulai ibadah kami, Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Iya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh dong sama dengan anak-anak yang lain. Kita harus menjadi anak yang sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Misalnya kita harus selalu rajin pergi ke gereja, baca kitab suci, berdoa, terus dengar-dengaran orang tua, ibu guru. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus menjadi beda. Kita harus berani menunjukkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Yuk, kita sama-sama mau menaikkan pujian, berani tampil beda. mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan.
Acara ini mengajak kita semua mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, baca kitab suci. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Kak Dewi yang akan membawakan firman. Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita belajar firman Tuhan bersama Kak Dewi. Yuk kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Matius perjanjian baru ya. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Ya, tema firman Tuhan hari ini tetap berdoa walaupun hati sedih. Yuk kita simak video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar
kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, video tadi adalah cerita ya dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Adik-adik, ada saat di mana Tuhan Yesus mengalami yang namanya sedih. Ya, Tuhan Yesus sedih. Kenapa ya Tuhan Yesus sedih? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus tahu saatnya akan tiba. Dia akan menderita untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, ketika hal itu terjadi, ketika Tuhan Yesus merasa sangat-sangat sedih, apa yang dilakukan? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus memilih untuk berdoa. Ya, pergi kemana? Ke suatu tempat? Di mana? Betul sekali, di Taman Getsemani. Di taman itu Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus tahu dia mengalami kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kesedihan hatinya itu digambarkan seperti kematian yang sangat-sangat dekat, yang hampir-hampir dekat. Ketika dia berdoa, dia sangat-sangat sedih. Dia berdoa menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Yesus tahu bahwa hanya Bapa di surga yang mampu menolong dia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah berdoa, Yesus mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yesus siap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca dan juga dengarkan, saksikan tadi, bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, menyerahkan kesedihannya, ketakutannya kepada Bapa, dan akhirnya dia siap. Kak Dewi juga mau kasih tahu kepada adik-adik yang ada di rumah, kepada kita semua. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu keadaan kita. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang senang, atau ketakutan, atau bahkan ketika kita tidak mampu, Tuhan Yesus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hati kita merasa sedih, merasa takut, atau tidak berdaya, apa yang harus kita lakukan? Tetap berdoa. Itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Tetapi kita mau belajar hari ini, apapun yang kita alami, ketika kita sedang sedih, ketika sedang takut, tidak mampu, tetap berdoa. Karena apa? Ketika kita berdoa, ketakutan kita, kesedihan kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi kekuatan supaya kita sanggup untuk menghadapinya.
Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, hadapi dan jangan takut. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita, dan yang akan menyertai kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kalau kalian sedang mengalami kesulitan, sedih, dan lain sebagainya, jangan lari kemana-mana. Tetap terhubung dengan Tuhan. Cari Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Yang terakhir, ada pertanyaan nih dari Kak Dewi. Pertanyaannya adalah, jangan lupa ya, kalau mau jawab di komentar channel YouTube kita. Pertanyaannya, di manakah Tuhan Yesus berdoa? Sekali lagi, di manakah Tuhan Yesus berdoa? Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kak Dewi yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa tetap berdoa untuk apapun yang kami alami. Ketika kami mengalami kesedihan, ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami merasa tidak mampu, Tuhan tolong supaya kami tetap berdoa. Karena di dalam doa, karena ketika kami berdoa, kami terhubung dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memampukan kami, dan Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus tolong setiap kami, tolong setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka hari ini lagi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeay, sungguh firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh mengingatkan kita untuk selalu bertekun dalam doa dalam keadaan apapun. Jadi adik-adik jangan lupa ya rajin-rajin berdoa. Sebagai ucapan syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau berikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh disiapkan, dimasukkan dalam amplop, kemudian disatukan dengan persembahan mama papa. Untuk mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian, persembahan Tuhan punya. Dan juga kita mau berdoa syafaat, kita mau berdoa untuk persiapan Paskah Komisi Anak. Yuk kita kembali lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan saat ini. Engkau yang memberkati sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk persiapan Paskah Komisi Anak GKI Batu. Tuhan Yesus yang memberkati rencana kami. Tuhan Yesus yang memberkati kakak-kakak yang akan melayani. Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Reni mau ingatkan, jangan lupa jawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan Kak
Kak Dewi, dan juga absensi lewat kolom komentar ya. Jangan lupa sebutkan namanya, dari kelas mana, dan juga jawabannya. Oke semuanya? Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Tapi kita mau menaikkan pujian. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan di dalam doa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengikuti ibadah komisi anak hari ini. Berkati kami supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami pegang dalam hati, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.